Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Enos Julfirta Sinuraya. Saya adalah dosen pada program studi Tata Hidang di Politeknik Pariwisata Palembang, salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sebagai dosen, saya bergabung di Politeknik Pariwisata Palembang sejak tahun 2019. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah aplikasi bisnis restoran dan bar. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi semester 6 dengan bobot 2 SKS teori. Adapun CPL pada mata kuliah ini mencakup 1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 5. Menerapkan Global Code of Ethics of Tourism pada bidang tata hidang. 6. Menguasai konsep teoritis tentang tata cara mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang industri perhotelan dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 7. Menguasai konsep teoritis tentang tata cara mempromosikan produk dan jasa kepada pelanggan dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 8. Menguasai konsep teoritis tentang tata cara mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang makanan dan minuman dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 9. Menguasai konsep teoritis tentang tata cara memproses transaksi keuangan dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 10. Menguasai konsep teoritis tentang tata cara mencari dan mendapatkan data komputer dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 11. Mampu menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, serta mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. 12. Mampu mencari dan mendapatkan data komputer dalam berbagai fitur dalam menganalisis data sesuai dengan standar dan sesuai prosedur dalam bidang layanan makanan dan minuman. 13. Mampu memproses transaksi keuangan sesuai dengan standar dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 14. Mampu mempromosikan produk dan jasa perhotelan sesuai dengan standar dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 15. Mampu memelihara catatan dan standar keuangan sesuai dengan standar dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 16. Mampu membangun dan melaksanakan hubungan kerja bisnis sesuai dengan standar dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. 17. Mampu mempersiapkan laporan keuangan rutin sesuai dengan standar dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. Dan 18. Mampu menyiapkan dokumen bisnis sesuai dengan standar dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. Adapun mata kuliah aplikasi bisnis restoran dan bar memiliki 3 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang makanan dan minuman serta mempromosikannya. Yang kedua, mampu mengembangkan, melaksanakan, dan memantau rencana bisnis. Dan yang ketiga, mampu menyiapkan dokumen dan laporan keuangan bisnis. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu secara semi-profesional untuk menguasai, merancang, merencanakan, membuat, dan mempresentasikan bisnis restoran atau bar tahap awal dalam ruang lingkup sebagai wirausaha pemula, di mana kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai 1. Konsep dasar pariwisata, 2. Konsep bisnis hospitality, 3. Aspek studi kelayakan bisnis, 4.
aspek hukum dan legalitas. 5. Aspek produk dan jasa. 6. Aspek sumber daya manusia. 7. Aspek pemasaran. 8. Aspek keuangan. 9. Aspek dampak lingkungan eksternal. Dan 10. Mampu membuat proposal bisnis. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini mencakup ceramah atau presentasi oleh dosen, diskusi personal maupun diskusi kelompok, brainstorming, dan problem-based learning dengan sistem pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas secara tatap muka. Pada setiap akhir pertemuan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan mempersiapkan materi ajar untuk pertemuan berikutnya. Pada akhir semester, kelompok mahasiswa akan melakukan presentasi proposal sesuai dengan model bisnis restoran atau bar yang dipilih. Adapun metode penilaian pada mata kuliah aplikasi bisnis restoran dan bar, bobot penilaian terdiri dari 4 bagian, yaitu 10% berasal dari nilai harian, 10% berasal dari nilai tugas, 30% berasal dari nilai ujian tengah semester, dan 50% berasal dari nilai ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku karya saya sendiri yang sudah memiliki ISBN dan hak kekayaan ciptaan dengan judul Bisnis Resto Minim Resiko dan Studi Kelayakan Bisnis Hotel, ditambah dengan buku referensi lainnya serta modul pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara saya menyampaikan materi pada mata kuliah aplikasi bisnis restoran dan bar akan disampaikan dalam video microteaching berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat datang kembali di pertemuan kali ini. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Baik, mudah-mudahan karena sudah sarapan jadi Anda punya energi untuk kita bisa belajar hari ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini, di pertemuan kali ini, saya mohon izin apabila rekan-rekan melihat ada kamera, memang kami sedang take video, ini untuk sertifikasi dosen saya, jadi saya mohon izin, nggak apa-apa ya, kita kuliah kali ini sambil direkam oleh video. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda. Sebelum hari ini di pertemuan keempat mata kuliah aplikasi bisnis restoran dan bar kita mulai, sebelum kita masuk ke aspek studi kelayakan bisnis, coba saya mau cek dulu, saya mau review dulu kira-kira ada nggak yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa pada pertemuan ketiga? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Tara? Untuk materi sebelumnya kita mempelajari mengenai konsep bisnis hospitality yang terdiri dari pengertian akomodasi dan yang kedua adalah pengertian dari restoran. Baik, Tara terima kasih. Ya, jadi pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa sih bisnis hospitality, di dalamnya itu ada ruang lingkup baik akomodasi seperti hotel maupun restoran dan jenis pelayanan di bidang makanan minuman lainnya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai aspek studi kelayakan bisnis, di mana dalam kurang lebih 2 kali 50 menit ke depan kita akan mempelajari tentang aspek pasar, aspek internal perusahaan, aspek hukum dan legalitas, dan yang terakhir adalah aspek dampak lingkungan eksternal. Kemampuan akhir yang diharapkan dari sesi pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu menguasai aspek studi kelayakan bisnis, dan juga hari ini bentuk pembelajarannya nanti kita akan lakukan dengan ceramah atau presentasi yang saya sampaikan, lalu kita juga nanti akan berdiskusi, dan juga nanti ada sedikit studi kasus. Baik, yang pertama mengenai aspek pasar. Aspek pasar
itu penting. Sebelum kita memulai bisnis yang akan kita bangun, penting untuk kita mempelajari dulu aspek pasar. Karena apa? Alasan yang pertama, produk yang akan kita tawarkan, produk yang akan dihasilkan itu harus marketable, harus bisa diterima oleh pasar. Produknya harus yang memang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Dan yang terakhir, bagaimana nanti kita mau membangun, mau membuat konsep restoran, berapa anggaran yang diperlukan, layout ruangannya. Nah, ini juga menjadi penentu, tergantung dari produk dan jasa yang akan kita bangun. Jadi kalau teman-teman di sini melihat, mungkin stylenya sebuah restoran fast food akan berbeda dengan style restoran fine dining misalnya. Makanya penting untuk kita menentukan dulu kira-kira pasarnya siapa, lalu produknya yang akan kita tawarkan itu apa. Yang kedua, tadi yang pertama adalah aspek pasar, mempelajari aspek pasar. Yang kedua, kita mempelajari aspek internal perusahaan. Nah, ini yang nanti ke depannya setelah ini di akhir semester ini Anda akan membuat sebuah bisnis proposal yang cakupan-cakupan di dalamnya itu mulai dari aspek pemasaran sampai nanti dampak terhadap lingkungan. Kita mulai dengan aspek pemasaran. Di sini ada segmenting, targeting, positioning. Jadi nanti bagaimana kita untuk menentukan target pasar kita melakukan segmenting dulu, lalu kita targetkan, dan kita akan memposisikan produk, layanan, jasa yang kita tawarkan itu berada di posisi yang mana. Yang kedua, kita juga harus melakukan studi atau mempelajari mengenai perilaku konsumen atau customer behavior. Nah, kira-kira, coba ada yang bisa bantu saya menjawab apa pentingnya mempelajari perilaku konsumen atau customer behavior terhadap bisnis yang akan kita bangun. Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Ya, Dela, silakan. Menjawab, Pak, untuk mengetahui dan mengenali konsumen agar mau memilih, membeli dan menggunakan produk dan jasa yang kita tawarkan. Oke, baik, very good. Terima kasih. Dela, mungkin ada pendapat lain atau ada yang ingin menambahkan? Pak, Ya, Kesia. untuk memahami alasan dan motivasi atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen tersebut. Baik, terima kasih Keisha. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman Anda, benar ya, untuk kita mempelajari perilaku konsumen itu sangat penting. Kalau memang menurut Anda perilaku konsumen di suatu tempat, misalnya perilakunya kurang suka dengan kebiasaan makan di luar, nah mungkin Anda perlu mengkaji lebih dalam apakah cocok untuk membangun bisnis restoran di lingkungan tersebut. Meskipun, yes, tetap restoran pasti ada. Namun restorannya yang seperti apa bentuknya, itu tentunya penting untuk kita mempelajari perilaku dari konsumen itu sendiri. Dan juga di aspek pemasaran, nanti kita akan mempelajari strategi dan program pemasaran yang ditawarkan. Berikutnya aspek kedua mengenai teknis dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan pengoperasian bisnis setelah proses pembangunan selesai. Jadi nanti saat Anda mau merancang bangun, Anda mau membuat sebuah bisnis, tentunya ada proses di mana bisnis itu Anda bangun dulu, Anda menentukan layout, Anda menentukan di mana letak peralatan, mesin, instalasinya, dan sebagainya. Lalu juga Anda akan berbicara mengenai how to manage saat mereka sudah beroperasi atau sudah operasional. Nah, aspek teknis dan teknologi ini penting juga untuk menentukan biaya investasi termasuk startup cost-nya. Jadi Anda bisa tahu berapa sih initial investment yang dibutuhkan untuk membangun bisnis tersebut.
Dan yang kedua tentunya menjadi acuan untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan, termasuk jenis mesin, peralatan, teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga, itu aspek sumber daya manusia. Nah, ini berkaitan erat dengan organisasi. Organisasi yang akan dibangun. Kita bicara organisasi ini nanti banyak sekali irisan-irisannya. Mulai dari struktur organisasinya, struktur penggajiannya, benefitnya, sampai semua hal yang akan didapatkan oleh karyawan atau SDM-nya, pelatihan, benefit-benefit seperti asuransi dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari di aspek sumber daya manusia. Dan juga mengapa sumber daya manusia penting? Karena human capital itu mengorganize people, mengelola manusia mulai dari masuk sampai keluar. Sekarang di sini kita semua, Anda semester 6, kita semua sudah pernah melakukan praktek kerja nyata. Betul ya? Nah, coba sekarang Anda bayangkan, mulai dari Anda pertama kali masuk ke hotel atau tempat Anda melakukan PKN, itu pasti pintu masuknya adalah HRD, Human Resources Department, iya kan? Lalu Anda mungkin ada training, ada induksi, lalu Anda ditempatkan di tempat Anda bekerja, sampai nggak terasa Anda mengakhiri masa praktek kerja nyata Anda, sampai Anda akhirnya keluarnya dari pintunya Human Resources. Mungkin Human Resources-nya mengadakan sebuah farewell kecil-kecilan atau evaluation, tapi prinsipnya mulai dari Anda masuk sampai Anda keluar, itu pintunya pasti melalui Human Resources. Makanya ini juga penting untuk kita memperhatikan aspek sumber daya manusia. Lalu yang keempat, ada aspek manajemen. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Kalau kita bicara aspek manajemen, ini bukan hanya bicara manajemen pada saat operasional berlangsung, tetapi juga manajemen sebelum operasional. Karena sekali lagi, sebelum operasional berlangsung, kalau Anda mau mendirikan sebuah bisnis, ada banyak sekali yang harus Anda pikirkan, yang harus Anda lakukan. Perekrutan karyawannya seperti apa, tadi saya sudah sampaikan instalasinya, perizinannya, dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, sehingga semuanya ini akan tertuang dalam bisnis proposal Anda. Yang kelima, yang tentunya juga tidak kalah penting, itu adalah aspek keuangan. Nanti di sini kita akan mempelajari mengenai proyeksi, how to calculate penjualan permintaan. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjual produk jasa yang kita tawarkan. Lalu kita juga merencanakan berapa biaya produksinya, berapa kebutuhan yang diperlukan untuk pengadaan peralatan, pengadaan mesin, jenis teknologi seperti apa yang mau kita tanamkan di bisnis restoran yang akan kita bangun. Misalnya, taking ordernya semua sudah tidak menggunakan lagi printed menu. Semuanya sudah melalui barcode atau semuanya sudah melalui device digital. Nah, ini juga akan mempengaruhi rencana biaya-biaya pengadaan peralatan tersebut. Dan juga tentunya rencana biaya perekrutan pelatihan, gaji, tunjangan. Nah, ini semua nanti akan kita bahas di dalam aspek keuangan. Makanya penting untuk kita mempelajari aspek keuangan sebagai bagian dari how to build your business proposal. Dan yang terakhir, ternyata biaya perizinan, legalitas itu juga penting. Karena semua ada angkanya. Nah, semua yang ada angkanya itu nanti akan diperhitungkan di dalam aspek keuangan.
karena ini nanti menjadi salah satu initial investment Anda untuk Anda membangun sebuah bisnis. Jadi kalau Anda mau bangun bisnis, jangan cuma menghitung biaya-biaya produksi terhadap makanan dan minumannya saja, atau terhadap jasanya saja, gajinya saja. Tetapi misalnya Anda pakai konsultan, baik konsultan hukum atau konsultan pajak, nah itu juga harus Anda perhitungkan sebagai komponen biaya untuk legalitas atau perizinan. Nah, yang keenam, ternyata aspek ekonomi dan budaya itu juga mempengaruhi. Nah, kira-kira kenapa aspek ekonomi dan budaya itu juga harus kita pelajari dulu, itu penting untuk kita ketahui saat kita mau membangun sebuah ide bisnis. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kira-kira kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi, budaya, sosial, gitu? Ada yang punya pendapat? Ya, Rio, silakan. Nah, menurut saya itu untuk mengetahui dampak apa yang akan terjadi dengan usaha atau bisnis yang akan kita lakukan. Contohnya tuh atau khususnya di bidang ekonomi, budaya, dan sosial. Oke, terima kasih Rio, jawabannya sangat baik. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, Ica. Izin menambahkan Pak, menurut saya karena juga berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, very good. Thank you, Ica. Ya, jadi seperti yang teman-teman Anda sudah sampaikan bahwa kehadiran bisnis yang kita bangun sebisa mungkin itu berdampak dan dampaknya itu positif. Baik untuk meningkatkan ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar. Dan juga jangan sampai kita malah merusak budaya yang sudah baik, budaya yang ada di lingkungan tersebut. Jadi dari sisi budaya, itu akan mengkaji tentang dampak keberadaan bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat dan kebiasaan adat setempat. Dari sudut ekonomi tentunya, bisnis kita ini juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya. Anda bayangkan Anda membangun sebuah bisnis, Anda membangun sebuah restoran, dan restoran itu setelah dibangun di lingkungan tersebut, itu meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Jadi masyarakat mungkin ada yang akhirnya lapangan pekerjaannya terbuka, menjadi pegawai di restoran Anda, menjadi pramusaji, menjadi juru masak, mungkin ada juga yang di bagian administrasi, akhirnya supir taksi juga merasakan dampaknya karena ada banyak passenger atau penumpang yang minta diantarkan ke restoran Anda. Akhirnya supplier-supplier sayur mayur, buah-buahan juga merasakan dampaknya. Nah, ini yang diharapkan bahwa kehadiran bisnis yang kita bangun itu harus berdampak secara ekonomi. Dan dari sisi sosial, ini juga berkaitan dengan ya lalu lintasnya. Tadinya sebelum ada restoran yang kita bangun, mungkin jalannya masih jalan-jalan berbatuan. Tetapi karena kita mau bangun restoran, infrastrukturnya kita bangun, jalannya kita cor, kita aspal, nah sehingga itu akan mempermudah lalu lintas dan juga jalur komunikasinya misalnya. Karena adanya restoran kita memerlukan wifi, sehingga dibangunlah jaringan komunikasi yang juga mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Jadi akhirnya rumah-rumah di sekitar restoran kita juga bisa ikut memasang wifi di rumah mereka, karena sebelumnya jaringan itu belum dibangun. Tetapi kehadiran kita akhirnya bisa membangun jalur komunikasi sampai ke tingkat pendidikan. Anda bangun satu restoran, di kiri kanan Anda juga akhirnya membangun restoran, destinasi Anda terbentuk menjadi destinasi kuliner, lalu muncullah politeknik pariwisata misalnya. Nah, ini juga berdampak meningkatkan
pendidikan masyarakat sekitar. Berikutnya, aspek hukum dan legalitas. Nah, ini tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa penting untuk kita mengurus izin lokasi dan usaha. Nah, faktor yang menjadi dasar penilaiannya tentunya kita tentukan kira-kira badan hukum yang paling sesuai apa. Yang memang match dengan bisnis yang akan kita bangun. Kalau kita mau punya angkringan, nggak apa-apa, angkringan tapi di satu kota langsung punya 50 titik misalnya. Nah, nanti dilihat kebutuhannya. Kalau mungkin baru punya 1-2 angkringan, mungkin badan hukumnya nggak perlu sampai PT yang TBK atau Persero. Tapi kalau sudah punya 50 titik, ya mungkin perlu badan hukum yang berbentuk PT. Nah, ini juga harus disesuaikan. Lalu berikutnya jenis barang yang ditawarkan, ini juga akan mempengaruhi proses perizinan. Karena ada beberapa barang yang nanti kan kaitannya dengan perizinan mengenai limbah, perizinan mengenai kayak obat-obatan, itu ada perizinan khusus. Kalau di F&B, di dunia restoran dan bar, itu berbeda lagi, ada perizinan untuk penjualan alkohol dan sebagainya. Nah, ini juga berkaitan dengan jenis barang yang kita tawarkan. Dan juga kita tentunya harus taat aturan gitu. Jadi jangan ada izin-izin yang harusnya kita urus tapi tidak kita urus. Nah, ini juga sebisa mungkin kita hindari agar di kemudian hari itu tidak menjadikan permasalahan. Dan juga izin teknis operasional. Kalau nanti ada lift atau ada eskalator atau ada hidran pemadam kebakaran, nah itu semua harus ada izin teknis operasionalnya. Dan yang terakhir, itu ada aspek dampak lingkungan eksternal. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang dampak terhadap air, tanah, udara, dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Itu. Jadi jangan juga Anda membangun sebuah bisnis tetapi malah mencemari, tapi malah merusak. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai aspek hukum dan legalitas. Kita akan bedah, kita akan bahas lebih detail lagi mengenai semua perizinan, mengenai semua legalitas yang diperlukan dalam membangun bisnis. Gitu. Jadi hari ini kita hanya mempelajari mengenai kerangkanya, apa sih yang harus ada dalam studi kelayakan bisnis. Kira-kira, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan kelima mengenai aspek hukum dan legalitas. Sebelum saya tutup sesi hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk Anda semua. Buah nanas, buah ceri, enak. Thank you. Enak dimakan pakai ketupat. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian video micro teaching pada mata kuliah aplikasi bisnis restoran dan bar dengan bab aspek studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.